Ayo, berapa ini mahasiswa itu? 32. Siapa yang bisa jawab? 31. Tanda-tandanya kalau hewan itu ada masalah dengan jantung atau sistem sirkulasinya. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, dokter. Iya, siapa lagi? Mas Ari. Ya. Mungkin itu dokter di vena jugularisnya tampak berkedut. 1. Ada yang lain? 1 tanda bahwa dia ada masalah dengan jantung. Ada yang lain? Dengan pemeriksaan stetoskop, apa yang berubah? Bradikardi. Maksudnya piye? Jantungnya apa? Jantungnya apa? Tidak jelas suaramu. Lemah. Oh, masuk bradikardi itu detak jantungnya lemah. Bradikardi lawannya apa? Nah, itu artinya apa? Takikardi. Taki penuh. Taki. Apa? Nah, denyut jantungnya cepat. Kalau bradikardi, masuk lawannya lemah. Piye maksudnya? Makanya saya, Lambat, dok. jadi saya katakan, saya berikan analogi yang lain. Kalau takikardi apa? Jantungnya cepat. Kalau bradikardi, nah, masuk jantungnya lemah. Beda sekali artinya. Jantungnya lambat. Seberapa lambat kamu bilang dia bradikardi? Sekarang. Normalnya berapa sih denyut jantung sapi, Mas? Sehingga kalau kurang dari itu, ya namanya kan lambat, kurang. Kurang dari itu denyut jantungnya kita bisa bilang dia bradikardi. Kalau lebih dari itu kita bisa bilang nanti cepat denyutnya atau takikardi. Seberapa lambat kamu bilang dia lambat? Normalnya berapa? Itu kan itu dulu. Berapa normal denyut jantung pada sapi dewasa? Untuk kapan kamu bilang dia bradikardi? Nah, ini di bawah 55, dalam 1 menit kita bilang dia bradikardi. Kapan kita bilang dia takikardi? Jadi di atas itu kita bisa bilang takikardi. Sekarang begini, kalau kamu habis lari, karena keburu-buru lari, kira-kira denyut jantungmu meningkat apa enggak kecepatan denyutannya? Meningkat. Jadi takikardi juga kan. Nah, itu patologik apa enggak? Sakit apa enggak? Bukan, dokter.
Kapan kamu bilang tahikardi itu patologik? Kalau kamu menyatakan kalau habis lari dia denyut jantungnya meningkat. Sekarang kapan, eee, tahikardi atau denyut jantung yang tinggi tadi itu kamu katakan bahwa dia ini sakit? Terus supaya tahu nanti kamu, ini ukuran-ukuran kesehatan jantung atau sistem sirkulasi. Nah, kapan? Kalau misalnya beraktivitas normal seperti biasa mungkin, Dok. Ya justru enggak beraktivitas. Kalau dia tidak beraktivitas, makanya pemeriksaan fisik itu harus dia pada kondisi yang resting, tidak beraktivitas. Kalau habis aktivitas mesti kan wajar, ada namanya nanti sinus tahikardi, normal itu, ya. Kamu habis cepet-cepet, habis lari, habis ini, apa itu, habis beraktivitas, habis olahraga, itu mesti denyut jantungnya naik. Tapi begitu istirahat nanti diem, relaksasi, nah denyut jantungnya akan normal lagi. Nah, tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, denyut jantungnya sudah tinggi, oh itu berarti masalah, patologik. Ya itu, jadi itu cirinya. Demikian juga kalau dia diem, kemudian dia hitungan denyut jantungnya rendah atau sedikit, lambat tadi itu juga dikatakan sebagai bradikardi, itu juga penyakit, ya. Tapi kalau dia masih habis beraktivitas, nah itu ya enggak, karena ada respon tubuh tadi terkait dengan itu. Nah, kita bicarakan ini, jadi ada yang denyut jantung tadi itu tidak berirama, ya kita sebut sebagai disritmia. Sebutan benarnya begitu harusnya, kardiak disritmia. Bukan aritmia, kalau aritmia, ari dalam bahasa Latin itu ndak ada, no. Jadi kalau ndak ada denyutan, kalau digambarkan dengan garis tadi itu ya garisnya lurus, memang ndak ada denyutan. Jadi ya mati maksudnya begitu. Jadi istilah yang benar sebetulnya disritmia, denyutnya ndak teratur. Ya, jadi cuma orang awam kemudian menyatakan tuh aritmia. Oke, saya jelaskan di sini sekarang, kaitan dengan tadi itu. Hal-hal yang kamu temukan pada saat stetoskop kamu letakkan, ya pemeriksa auskultasi tadi itu, kamu akan mendengarkan ini, denyut jantung tadi itu, denyutan jantung. 2 hal yang harus kamu cermati, 1, adakah suara-suara lain selain denyut jantung yang normal tadi, dep 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 gitu, ada suara lainkah atau tidak? Kalau ada suara lain selain itu, ya dikatakan sebagai bising jantung atau murmur, apapun sebabnya nanti, yang jelas dia enggak normal. Jadi kalau ada suara lain selain dep 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 tadi itu, nah itu suara yang tidak normal, abnormal heart sound, ya. Nah itu bisa macam-macam. Yang itu, suara itu muncul karena biasanya tidak menutupnya katup dengan benar, atau ada lubang, ya di dalam, sehingga darah atau cairan tadi itu masuk ke lubang itu dan menimbulkan desiran suara, gitu ya. Atau dikatakan sebagai bising jantung, tadi itu. Itu karena tadi itu ada lubang atau tidak menutupnya katup dengan benar. Tapi tetap berirama, tetap dep dep, tapi ada suaranya lain, sedep sedep, jadi seperti itu misalkan, nah itu tidak wajar. Nah sekarang kita bicarakan yang lain, jadi sekarang iramanya yang tidak teratur, ya. Jadi nanti bisa saja komplikasi 2 macam tadi itu, tapi sekarang kita akan bicarakan tentang iramanya yang tidak teratur. Nah irama tadi denyutan jantung itu berasal dari kontraksi jantung, ya. Denyutan itu timbul itu karena ada kontraksi jantung. Yang dengan kontraksi itu darah akan dipompa menuju ke ruang setelahnya atau keluar jantung, ya. Nah, kontraksi tadi itu akan diatur oleh satu sistem yang dikenal sebagai elektrisitas jantung. Apa? Itu nanti FIP kemungkinannya besar nanti. Nanti anunya, setelah saya kuliah nanti ya diurus dulu administrasi untuk namanya ya. Ya kemungkinan itu, kemungkinannya FIP. Apa? Iya suspek FIP. Tapi suspek yang kuat itu yang ke situ. Itu ya. Oke. Jadi prinsip dari kenapa dia bisa berkontraksi itu ya karena mekanisme elektrisitas jantung ini tadi. Ini saya tunjukkan di sini gambarannya. Jadi ada 2 simpul utama ya, S anode dan AV node.
S anode itu ada di pintu masuknya atrium, ya, dari pembuluh darah besar, vena cava tadi itu, sebelum masuk ke atrium itu di sana ada simpul, sinoatrial node, ya, sinus dan atrium di situ. Kemudian simpul yang kedua, node yang kedua itu ada di antara atrium dan ventricle kanan, ya, tidak di kiri, hanya di kanan. Yang dikenal sebagai AV node, atrioventricular node di situ. Nah, S1 ini mengendalikan kontraksi yang di atrium. Di atrium itu bagian atas, ya, atau apa namanya, serambi gitu ya. Jadi serambi di ruang tamu istilahnya, kamar bagian depan gitu ya. Nah, itu yang mengendalikan semua kontraksi di seluruh atrium, baik kiri ke baik kanan. Karena di sana ada serat-serat sarafnya. Kemudian sampai juga informasi tadi itu ke AV node, yang dengan itu dia akan memerintahkan semua sel-sel yang di ventricle, yaitu berkontraksi melalui saraf yang ada. Sehingga atas perintah 2 jenderal saya katakan begitu, ini akan ada pergerakan yang teratur, ya, antara kontraksi di atrium diikuti kontraksi yang di ventricle. Itu membuat kemudian ada keteraturan irama denyutan jantung, ya. Dap 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 itu karena apa, kontraksi di sini dan menutupnya katup tuh nanti gitu ya. Menutupnya katup tuh menimbulkan bunyi tadi itu. Ini selaras dengan pergerakan dari atau kontraksi jantung, masuknya darah dari satu bilik, satu ruang ke ruang yang lain. Nah, tapi secara filosofi, perhatikan, tiap-tiap sel otot jantung itu sebetulnya punya kemampuan otonomi untuk bergerak, untuk berkontraksi. Tiap-tiap sel jantung. Ya, perhatikan dulu mungkin kamu pernah praktikum, meskipun dia dilepas, dipotong sebentar saja, dia tetap berdenyut tanpa ada perintah siapapun. Ya, tetap berdenyut. Jadi itu menandakan bahwa tiap-tiap sel itu masih punya kemampuan otonomi untuk bergerak sendiri. Nah, nanti satu ketika nanti dia bisa bergerak sendiri karena satu sebab, di luar perintah jenderal saya katakan tadi, SA node dan jenderal AV node. Sehingga kemudian ada denyutan lain tambahan, ya, yang itu akan menambah jumlah denyutan, sehingga terjadi nanti peningkatan denyutan, ya, tahikardi, tapi disertai tidak berirama, karena tidak selalu muncul seperti itu. Nah, jadi dikatakan sebagai tachyarrhythmia, nanti akan begitu. Karena ada beberapa tadi keradangan di beberapa tempat yang itu akan memicu sel jantung berkontraksi sendiri di luar perintahnya SA node dan AV node. Nah, ini contoh yang bisa kamu cermati, ini gambaran animasi begitu mula elektrisitas jantung dari SA node ke AV node yang terkait dengan pergerakan atau kontraksi otot di atrium dan di ventricle. Ya, ini kecepatannya cepat sekali, ini sepersekian mili detik ini sudah, memberi informasi dan ada pergerakan di bagian itu. Ya, perhatikan lagi. Ini bermula dari ini, jadi ini memberikan informasi, aliran informasi saraf tadi itu yang putih yang berjalan itu tadi ya. Yang dengan itu dia akan memberikan perintah kepada pergerakan otot yang ada di situ. Yang dengan itu nanti darah itu akan pindah dari satu ruang ke ruang lain. Yang supaya dia tidak bisa kembali ke ruang sebelumnya, maka ditutup dengan katup valve tadi itu. Supaya dia bisa bergerak ke depan. Jadi pergerakan aliran darah tadi bermula dari masuknya darah ke atrium, kemudian didorong karena kontraksi itu didorong masuk ke ventricle. Nah, ikutannya ventricle setelah kontraksi yang di atrium tadi itu membuat ini tertekan darah. Nah, membuat kemudian katup itu menutup dan akibat dari itu darah yang di ventricle tidak bisa masuk lagi ke atrium tapi keluar jantung. Baik itu menuju ke paru-paru atau menuju ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya. Ya. Oleh sebab itu maka kemudian dikenal bahwa jantung itu sebagai pompa karena mengalirkan, mendorong darah untuk bisa bergerak ke depan. Nah, karena satu sebab tadi itu bocor katupnya, darah bergerak lagi ke belakang, ke ruang atrium lagi. Terus yang atrium juga mendorong darah yang mau masuk ke, jantung dan sampai di bagian perifer, vena besar tadi jugularis tadi kelihatan dia berdenyut ya karena ini bocornya, katup sebetulnya itu. Ya akibat dari itu kemudian manifestasinya sampai di, pembuluh darah tepi tadi itu di. Nah, ini gambaran
yang mengkonversi dari elektrisitas jantung, ya jantung tadi itu kan ada saraf yang bergerak tadi itu, informasinya itu bisa dirupakan dalam bentuk gambar. Gambar apa, garis-garis begitu. Jadi pada saat nanti dikonversi menjadi bentuk gambar, nanti ada perwakilan. Jadi P itu akan mewakili, pergerakan di atrium, ya mewakili simbolnya S anode, ya mewakili S anode yang itu menunjukkan bahwa terjadinya pergerakan atau kontraksi di atrium. Ini gelombang P, ya gelombang P. Dan itu akan selalu diikuti oleh gelombang kompleks QRS, selalu. P akan selalu diikuti kalau normal ya. P selalu akan diikuti oleh garis yang naik turun begini, QRS kompleksnya. QRS kompleks itu menandakan terjadinya kontraksi yang di ventricle. Jadi selalu kontraksi yang atrium nanti akan diikuti oleh kontraksi dan ventricle. Balik lagi, kontraksi atrium diikuti oleh kontraksi ventricle. Begitu terus, ya. Pada saat dia kontraksi ventricle, atrium itu melebar, bisa menerima darah lagi. Ya. Sementara dia mendorong yang darah di ventricle akan keluar dari jantung. Nah, kemudian kontraksi lagi setelah penuh, setelah kontraksi dari ventricle tadi itu kemudian atrium relaksasi dan menerima darah dan penuh, kemudian dia kontraksi lagi memasukkan darah dari atrium ke ventricle. Begitu terus ya. Jadi itu enggak pernah berhenti, kalau berhenti kamu mati. Ya, jadi nah gambarannya kan P itu yang mewakili aktivitas di atrium atau mewakili S anode tadi itu menggambarkan kontraksi yang di atrium. Selalu akan diikuti oleh QRS, gerakan yang atau kontraksi yang di ventricle. Jadi selalu begitu gambarannya. P apa QRS, P QRS. Nah, jarak antara P dengan R itu jarak antara informasi yang di S anode dengan AV node yang merah ini, ya jarak itu. Nah, ada kalanya nanti satu penyebab membuat informasi dari S anode ini tidak sampai ke AV node dan tidak diikuti oleh kontraksi yang di ventricle atau tidak ada gambaran garis QRS ini tadi. Sehingga ya P terus ya ketemu P lagi, enggak diikuti oleh QRS ketemu P lagi, bisa begitu nanti. Itu artinya terjadi block, hard block ya. Jadi hambatan apa, simpul saraf tadi itu. Yang itu akan membuat dia bradikardi, yaitu atau lama prosesnya itu. Bisa saja kalau ini panjang, ya jarak antara P kontraksi 1 dengan atrium dengan ventricle itu lama, itu membuat dia panjang jaraknya. Dan itu membuat dalam satu satuan waktu ya hanya beberapa gerakan saja, sehingga nanti membuat dia bradikardi. Kalau tidak teratur namanya bradiaritmia. Jadi secara prinsip itu dulu ya. Nah, R dengan R ini jarak denyutan jantung. Jadi yang kamu bisa hitung nanti 1, 2, 3 itu denyutan jantung. Dep-dep 1, dep-dep 2 itu jarak antara R dengan R ini tadi. Nah, kemudian R dan S amplitudo ya, tingginya R dan rendahnya S itu menggambarkan lebarnya ventricle itu mampu atau jantung tadi itu mengembang atau mengempis gitu ya. Mengembang itu untuk bisa menerima apa, darah masuk ke rongganya, kemudian mengempis itu membuat, jantung itu semaksimal mungkin membuang isi darah yang di ruangannya tadi itu. Nah, itu gambaran dari, QRS kompleks terutama dari tingginya R dengan, rendahnya S. Kalau ini makin pendek, makin dangkal maksudnya tidak makin tinggi, kalau R-nya tinggi, S-nya dalam sekali itu berarti dia jantung itu mampu merelaksasi yang sangat besar, sangat lebar. Yang dari situ dia bisa, menerima darah yang sangat banyak ke rongganya karena dia melebar yang sangat, luas gitu. Kalau dia lebarnya cuma sedikit, dia kemampuan menerima, darah di ruang jantungnya ya terbatas sedikit tadi itu. Nah, jadi itu gambaran dari, apa, amplitudonya tadi itu, oke. Untuk penyakit-penyakit tertentu nanti perikardium, peritonitis misalnya traumatika tadi itu. Nah, itu akan apa, membuat apa, relaksasi jantung tadi menjadi terbatas karena di rongga perikardium tadi itu ada isi sesuatu, baik itu cairan, nanah, darah, dan macam-macam tadi itu membuat kemudian, jantung tidak bisa melebar semaksimal mungkin, gitu ya. Nah, kira-kira begitu nanti. Oke, ini step by step ya, secara detail, munculnya garis P atau gelombang P ini, seperti bukit kecil tadi itu, sejalan dengan masuknya darah ke rongga
atrium, ya maksimal begitu. Yang ini nanti akan dikonstruksikan, dia akan mulai masuk, ini yang mulai terbentuknya garis QRS itu mulai masuk ke ventricle yang kemudian dia dikontraksikan ya muncul begitu, terus begitu ya. Jadi artinya P itu akan mewakili kontraksi atau aktivitas di atrium dan QRST itu mewakili atau kontraksi yang di ventricle. Jadi itu berjalan terus secara teratur gitu ya. Ya ini hitungannya millisecond, milidetik ini. Milidetik itu ya 1/1000 gitu ya. 1/1000 detik. Oke, ini lebih besar lagi gambaran dari kertas elektrokardiografi tadi itu ya, untuk bisa melihat problemnya itu berasal dari atrium kah atau di ventricle kah atau ada masalah di tempat lain. Tempat lain itu ya di luar 2 pemicu kontraksi tadi itu, baik itu AC node ataupun AV node. Ya mungkin karena terjadi radang di otot, terjadi tadi itu karena sifat setiap sel otot jantung itu bisa berkontraksi, membuat dia berkontraksi karena ada rangsangan radang tadi itu di luar perintahnya SA node dan AV node. Ya, jadi ada waktu yang lebih cepat lagi nanti jarak antar satu kontraksi dengan yang lain, atau dikenal sebagai prematur beat, ya. Suara atau denyutan jantung yang terjadi mendahului sebelum waktunya, jadi prematur beat. Sehingga hitungannya nanti akan lebih cepat, lebih banyak, dalam hitungan 1 menit jadi lebih banyak. Jadi takikardi. Kalau tidak teratur, tidak terjadi setiap kali begitu, ya mungkin membuat tidak teratur, kalau tidak teratur ya terjadi aritmia. Nah itu akan mudah untuk diketahui dengan jadi kalau Anda menemukan dia aritmia, itu alat periksanya yang paling cocok adalah elektrokardiografi. Untuk melihat tadi elektrikitas jantungnya, ada masalahkah dengan SA node dan serabut sarafnya di atrium, dengan AV node dengan serabut sarafnya, termasuk serabut Purkinje dan lain-lain tadi itu, dengan melihat gambaran ini tadi. Jadi P selalu akan diikuti oleh QRS T. T itu kan enggak selalu ada, tapi ini P selalu akan diikuti oleh QRS kompleks, selalu begitu ya. Jadi kalau Anda melihat gambaran EKG nanti ya selalu cari P ada enggak, kemudian kalau ada diikuti oleh QRS kompleks apa enggak. Jadi pertanyaan awal selalu begitu. Jadi harusnya P selalu ada dan diikuti oleh QRS kompleks, selalu begitu. Nah jarak P dan R tadi itu membuat delay waktu yang lebih lama antara informasi yang dari SA node ke AV node. Atau kontraksi yang di atrium itu berapa lama dia akan diikuti oleh kontraksi yang di ventricle. Semakin lama jarak P dan R, ya semakin lama kontraksi antara atrium dengan ventricle. Atau bahkan kontraksi atrium saja tidak diikuti oleh kontraksi ventricle itu nanti. Itu ketahuan setelah Anda melakukan pemeriksaan elektrokardiografi. Kalau hanya mendengarkan saja sulit, ya. Ini suaranya yang mana sulit. Jadi kalau dengan begini nanti akan tahu persis masalahnya di supraventrikular atau di atrium atau ventrikular atau di ventricle-nya tadi itu. Ya, jadi ini prinsip. Nah, tiap kotak tadi itu menggambarkan apa namanya? Waktu sebetulnya, ya hitungannya waktu. Ya, waktunya kalau yang besar, kotak yang tebel itu kira-kira ukurannya 5 mili. Ya, atau setengah sentian. Ya. Yang lebih kecil ini lebih kecil lagi nih 1 mili. Nah, kotak yang kecil-kecil itu 1 mili, itu akan mewakili 0,04 detik. Ya, tiap jarak yang kotak kecil ini mewakili 0,04 detik. Yang gede itu 0,2 detik. Ya, kalau 5 kali ini baru 1 detik. Ya, 5 kali ini baru 1 detik. Jadi ini hitungannya makanya mili detik, millisecond, detik. Jadi kita akan bisa lihat dengan tidak menghitung waktu tadi, lihat kotaknya. Jadi jarak antara P dengan R itu berapa kotak sih? 1, 2, 3, 4, 5 kira 4 atau 5. 1, 2, 3, 4 kotak kecil. Itu berarti 4 kali 0,2, berarti 0,8 detik. Ya, jarak antara kontraksi di atrium dan di ventricle itu 0,4 detik. Gitu ya. Jadi ini ukuran-ukuran standar yang harus Anda kuasai. Ya, dengan begitu nanti kita mudah untuk bisa melihat berapa lama, berapa jarak antara satu dengan yang lain. Nah, ini dasar ya, dasar untuk bisa memahami terjadinya apa, disritmia tadi itu ya. Oke, jadi lanjut ke sesi yang lain, sorry.
Nah, ini adalah sinus tadi, takikardi dan bradikardi. Jadi itu masih normal ya, kalau ada aktivitas, ada kamu olahraga, itu kan mesti denyut jantungnya naik. Tapi kalau dia diam saja, at rest, maksudnya diam, tidak beraktivitas macam-macam tadi itu, dia lebih tinggi dari harusnya, ya katakanlah sampai 120 kali per menit, sudah patologik. Ya kalau diam saja, tapi kalau dia habis lari, bergerak, berjalan, apa gitu macam-macam tadi, kena obat dan yang lainnya tadi itu ya wajar. Tapi kalau enggak itu semua, dia dalam kondisi yang tenang ya, resting begitu, istirahat, diam saja, dia tetap tinggi, berarti tubuh itu ada yang rusak berarti sistemnya. Sehingga dengan begitu dia mencoba untuk menormalkan. Jadi ini satu mekanisme yang normal sebetulnya, yang dikenal sebagai kompensasi jantung. Karena jantung itu ada alat kirim, dia bertugas untuk transporter ya, pengirim. Pengirim apa ya, nutrisi, ya oksigen, macam-macam tadi itu. Sehingga kalau pengirimannya terbatas, misalkan anemia, itu kan kalau kendaraan ibaratnya kan alat pengirimnya, terbatas ya maka proses pengirimannya harus lebih cepat, 2 kali lipat kalau jumlah pengirimnya tinggal separuh. Supaya jumlah yang terkirim tuh sama tetap gitu, bisa dipahami analogi saya gitu. Jadi andai kata itu ekspedisi atau taksi misalkan begitu, kalau kemudian armadanya tinggal separuh, yang sehari dia bisa ngirim 100 dengan armada 100 ya, sekarang armadanya tinggal 50, bagaimana dalam sehari dia bisa tetap ngirim 100? Berarti dia harus ngirim 2 kali, gitu ya. Bolak-baliknya lebih cepat kali, supaya yang terkirim tetap 100. Ini analogi gampangnya begitu. Sama, tubuh begitu juga. Jadi dia butuh mengirim suplai oksigen, nutrisi macam-macam, tetap sama, maka kompensasinya ya denyutan jantung harus lebih cepat, supaya bisa tetap terkirim normal. Nah, itu mekanisme kompensasi tubuh, ya. Supaya nanti hasilnya itu sudah terjadi, kalau terjadi patologi yang begitu sudah terjadi tubuh itu. Kalau Anda tidak menyadari itu, ya jadi masalah. Jadi itu tanda-tanda awal sebetulnya tubuh itu sudah mulai sakit. Dia mencoba untuk menormalkan, mengobati dirinya sendiri dengan cara begitu, ya. Jadi ini mekanisme kompensasi nanti. Berbagai hal nanti akan muncul begitu. Nah, manakala kompensasi tadi itu tidak bisa lagi dilakukan oleh jantung, gejala klinis akan muncul. Ya tadi termasuk dia tidak bisa banyak bergerak, mudah capek, banyak. Makanya di awal saya tanya, apa saja tanda-tandanya kalau dia mengalami masalah jantung? Terkait dengan batuk, itu salah satu tanda. Ya, jadi batuk itu tidak melulu tanda-tandanya masalah di respirasi, tapi bisa saja jantung. Congestive heart failure, gangguan fungsi jantung. Fungsi apa ya? Fungsi mengalirkan darah tadi itu. Yang dengan itu dia akan banyak timbun di paru, kemudian tekanannya meningkat, cairan darah akan keluar ke jaringan, kemana ke paru-paru, di paru-paru penuh dengan cairan. Yang dengan adanya itu kemudian dia batuk. Ya, batuknya terus terjadi meskipun diobati obat batuk, ya batuk terus, wong ada cairan terus. Nah, itu kira-kira begitu nanti proses itu. Jadi kalau dia udah fatigue, capek betul, ini kan dia makin lama kan cepet cepet cepet, lama-lama ya capek, disuruh cepet terus ya. Nah, begitu kira-kira demikian juga dengan bradikardi gitu ya. Jadi kalau dia rendah dari itu ya patologik nanti sana. Oke. Sekarang terkait tadi itu, jadi sebabnya bisa nanti bisa di SA node-nya sendiri, bisa di AV node, bisa di saraf-sarafnya tadi itu ya. Nah, di sini kalau saya tunjukkan ya bisa di sini ya, eee, bisa di saraf-sarafnya ini, bisa di simpul yang di sini dan saraf Purkinje dan serabut-serabut yang di sini, bisa masalahnya di situ. Atau di otot-otot jantungnya. Ini masalah masalah electricity ya, konduksi tadi itu, konduksi. Nah, nanti kalau kaitan katup nanti suara yang muncul, yang ada gangguan suara jantungnya akan beda. Nah, bisa saja dua-duanya yang terjadi. Jadi karena satu sebab nanti merembet terus ke mana-mana, ya. Nah, itu bisa sebab-sebab yang dari autonomic source ya, jadi saraf-saraf yang mengatur itu secara autonomik ya, baik tadi itu, jadi kalau Anda apa, lari misalkan begitu, ya otomatis kan saraf-saraf terkait dengan masalah simpatik, parasimpatik tadi yang bekerja untuk menyesuaikan di situ. Atau memang masalah di jantungnya sendiri, diaksos tadi itu. Katupnya enggak benar, sehingga darah keluar tidak banyak, ya akibat dari itu maka dia harus memperbanyak kontraksi. Ya akibatnya terjadi takikardi.
supaya darah yang keluar dari jantung itu ya tetap banyak. Ya supaya kalau enggak ada kompensasi begitu yang keluar sedikit atau dia ngirim sedikit. Nah, nanti sel-sel enggak mendapat, aliran darah yang cukup dari itu. Nah, sehingga supaya cukup maka dia memperbanyak kontraksinya. Itu sebab-sebabnya seperti itu atau di luar jantung. Jadi ada keseimbangan antara jantung dengan pembuluh darah, ya, dengan blood vessel dengan pembuluh darah. Jadi kalau pada kondisi dehidrasi misalkan tuh cairan darah berkurang. Dehidrasi itu membuat salah satu cairan, di beberapa tempat pun berkurang termasuk di vaskular pun berkurang. Yang kalau tidak diatur, dimanifestasi dengan menyempitnya pembuluh darah, maka tekanan darah itu akan rendah. Darah akan sulit dikirim, seperti kalau kamu niup lah, misal niup kalau tekananmu tetap sama, niup dengan lubang yang besar, pakai paralon yang ukuran 1 dim misalnya 1 ini, itu kan sulit kamu niup, daripada kamu niup sedotan yang kecil itu, akan sangat mudah untuk niup, tekanannya akan sangat tinggi kira-kira. Nah, kira-kira begitu nanti. Sehingga pada saat isinya itu rendah, maka tubuh akan merespon dengan melakukan vasokonstriksi supaya tekanan darahnya tertentu. Ya. Nah, seperti itu nanti. Jadi masalah-masalah di luar jantung pun akan menentukan, kualitas dari, respon atau kegiatan yang terjadi di jantung tadi. Jadi 3 hal tadi itu, oke. Oke, nah ini jadi ada fisiologik aritmia tadi itu, kadang-kadang terjadi pada, hewan besar, jadi kadang-kadang tampak di situ, tapi ini masih dalam kondisi yang patologik, fisiologik ya. Jadi tidak menimbulkan perubahan-perubahan fisik klinis begitu ya, termasuk sinus bradikardi itu. Jadi sinus takikardi juga demikian sama, jadi kalau habis lari meningkat itu, nah gitu normal. Yang patologi juga akan muncul nanti seperti itu dan, yang jadi masalah seringkali nanti di ventricular arrhythmia ya. Kejadiannya banyak, terutama kuda, sapi sapi, kerbau, macam-macam ternak tadi tidak terlalu banyak diperhatikan. Yang banyak diperhatikan adalah kuda, karena kuda itu hewan kesayangan dalam tanda petik gitu ya. Berbeda dengan sapi, livestock atau ternak yang untuk produksi, untuk makan macam-macam tadi itu, seringkali tidak dramatik karena lebih mikir ekonomi biasanya. Tapi kalau kuda kan beda lagi. Ekonomi itu untung rugi maksudnya gitu ya. Jadi kalau sapi sakit berat ya seringkali tidak diobati, ya potong saja sudah. Itu lebih lebih apa, memperhatikan dari sisi aspek ekonominya. Tapi kalau kuda tidak. Beberapa mungkin keputusannya kalau sapi bul pejantan mahal itu memang dirawat, diobati, macam-macam, dipantau penyakitnya. Nah, tapi yang biasanya diputuskan untuk potong paksa tadi itu. Karena begitu prognosisnya ndak bisa sembuh seperti semula, ya biasanya akhirnya dikaling, disingkirkan. Ya pada sapi itu begitu. Itu wajar biasanya karena mikir sehingga perkembangan teknologi pengetahuan tentang penyakit di hewan besar, di ternak terutama itu tidak terlalu sebagaimana pada hewan kesayangan. Kalau hewan kesayangan kan meskipun dia sakit kan tetap dirawat tadi itu dokter akan punya data, tentang berbagai macam penyakit tadi itu dan itu kemudian dibukukan dan dipelajari. Kalau hewan besar enggak, potong saja, selesai. Itu, penggunaan EKG nanti lebih banyak digunakan di kuda biasanya, jarang pada sapi, ya. Nah, diagnosisnya nanti bisa dilihat tadi itu. Jadi harusnya kamu akan selalu lihat P selalu diikuti oleh QRS kompleks, selalu begitu. Nah, jadi kalau enggak ketemu QRS kompleksnya, hanya P saja berarti ada masalah nanti. Dengan Dr. Lina dulu aja, ya. Jadi selalu begitu, diikuti ya sepersekian milisecond ya jaraknya akan sebenarnya diikuti oleh QRS single. Jadi P selalu akan diikuti oleh QRS, P selalu akan diikuti, begitu terus ya. Nah, P akan menggambarkan dia atrial contraction tadi itu. Nah, pada kuda kadang-kadang P itu seperti tidak bukit kecil tadi itu, tapi seperti huruf M. Seperti bukit double gitu ya, ada seperti huruf M gitu ya. Itu tetap normal untuk pada kuda ya. Pada hewan-hewan lain enggak. Jadi memang di manusia pun sama, hanya bukit kecil gitu aja. Kemudian QRS kompleks, jadi itu kontraksi yang kompleks di ventricle tadi, termasuk dia melebarnya tadi bisa diukur dengan jarak antara R dan S-nya, tingginya dan kedalamannya tadi melebar. Jadi makin dia lebar makin makin luas jantung tadi itu mengembang gitu ya. Kalau dia sempit ya dia mampu menampung darah yang sedikit sekali, kira-kira begitu nanti.
Oke, jadi ini gambaran normalnya akan seperti itu tadi ya. Saya akan tunjukkan, jadi kalau dia misalkan nah ini, R dan R saya katakan ini jarak antara denyutan jantung satu dengan yang lain ya. Dep 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 dep. Jadi enggak nanti dalam satu satuan waktu nanti bisa dihitung berapa banyak jarak antara R tadi. Kalau dia lama ya nanti satu menit ya hanya ada satu 2 saja, berarti ya memang lebih rendah, turun jumlahnya sedikit sekali. Atau dia ndak ada, kalau ndak ada berarti drop beat istilahnya, ya. Jadi nanti ketahuan kita, suara yang hilang lambat karena melambatnya denyutan tadi itu yang akibat yang mana. Tidak ada kontraksi di bagian mana dengan gambaran EKG nanti akan ketahuan, ya. Oke, jadi ada beberapa hal, jadi ada heart block ini. Jadi kita akan bicara tentang bradiarrhythmia, adanya informasi yang tidak sampai dari SA node ke AV node ya, block gitu istilahnya. Nah, saya berikan gambaran begini ya, jadi nanti bisa macam-macam anunya, apa, manifestasi kliniknya nanti ya. Tapi prinsipnya adalah dari stetoskop nanti suara itu lebih lambat, lebih sedikit ya dibandingkan dengan denyutan yang normal. Di denyutan dalam satu menit itu lebih sedikit. Sebabnya bisa macam-macam nanti kayak karena apa, elektrolit yang, imbalance ya, tidak seimbang jadi terutama pada hewan-hewan yang, sapi perah ini sering terjadi ya, apa, ketidakseimbangan mineral ya, atau infeksi dan lain-lain nanti bisa memicu, problem-problem, tadi itu sehingga informasi dari satu sinus ke sinus yang lain ndak sampai gitu ya. Jadi contohnya, ini gambar, gini ya. Nah, apa namanya, gelombang P itu normalnya tadi itu kan harus diikuti oleh QRS. Jadi contoh yang inilah, ini, P diikuti oleh QRS meskipun ini jaraknya jauh, ini satu kotak gede ini. Nah, ini yang di depan ini Anda lihat, P, ya seperti ini juga, P tidak diikuti oleh QRS 1, ndak diikuti lagi QRS 2, 3 bahkan itu ya. Jadi 3 siklus, dia tidak diikuti oleh QRS. Baru yang keempat ini dia diikuti oleh, kontraksi yang di ventricle. Tetapi jarak antara kontraksi atrium dan ventricle ya jauh, ini berapa, satu kotak. Harusnya kan hanya berapa kotak kecil tadi itu, 3 kotak kecil, ya, atau 4 kotak kecil, ini satu kotak besar. Nah, itu kira-kira, jadi jauh sekali. Kemudian ada P lagi, ya ini ndak diikuti oleh QRS, ini satu 2 3 sama lagi. Baru yang keempat, nah ini jaraknya. Jarak P yang keempat dengan QRS itu lebih pendek dibandingkan yang ini. Ini kan satu kotak besar, ini ndak sampai, ini hanya 2 kotak kecil kayaknya ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi begitu kontraksi yang di atrium langsung diikuti oleh kontraksi yang di ventricle. Sementara yang di sini agak lama, ya kontraksi atrium agak lama dengan diikuti oleh kontraksi yang di ventricle. Ini dengan itu kita tahu bahwa dia terjadi bradiaritmia. Jadi hanya sedikit, yang terhitung kan hanya 2 ini. Denyutan jantung yang kita apa, kalau mau dihitung pulsasi tadi itu denyutan jantungnya hanya apa, terasa 2 ya kontraksinya tadi itu. Pulsusnya nanti. Pulsus itu akibat kontraksi yang di ventricle sebetulnya ya, diastolik ya di situ. Nanti baru terasa hanya 2 atau 3 kalau ini. Nah 3 tok. Dari sepanjang kotak ini hanya ada 3 denyutan. Yang lain-lain enggak dianggap denyutan kan kecil-kecil. Nah ini yang jadi, masalah ya. Jadi artinya dia jadi aritmia karena enggak teratur. Jarak antara satu dengan yang lain tidak sama. Ini lebih cepat 1, 2, 3, 4. Di sini berapa? 1, 2, 3 lebih panjang ya dibandingkan yang di sini. Nah itu tidak teratur jarak antara satu dengan yang lain. Enggak berirama. Nah, sekarang bisa yang di supraventrikular atau di atrium. Nah, di atrium. Di atrium ya sebabnya macam-macam ya sebabnya, atau terkait dengan masalah di sinus atrial tadi itu. Nah, penyebabnya bisa memang miokardiumnya, ada miokarditis, ya banyak penyakit tadi itu. Makanya penyakit yang seperti PMK apa itu kan merusak otot-otot jantung, baik itu di atrium, baik itu di ventricle tadi itu. Jadi kalau di atrium pun ya bisa, di ventricle pun ya bisa terjadi nanti di apa namanya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ya virus, bakteri, dan lain-lain, parasit juga begitu, toksoplasma apa itu yang bisa ke jantung nanti sana, ya. Nah itu mungkin abnormal, elektrolit, toksemia, macam-macam, jadi cardiac disease karena pembesaran. Nah tadi itu, jadi kalau tidak menutupnya katup dengan benar, itu membuat darah itu dari ventricle masuk lagi ke atrium. Sementara ada darah lain yang mau masuk ke atrium, sehingga atrium itu ada 2 tekanan, baik itu yang masuk
ataupun yang setelah itu kembali ke atrium. Akibat dari itu dia atriumnya melebar, enlargement, membesar. Nah, membesarnya atrium itu akan membuat ya otot dan saraf-sarafnya akan meregang. Nah, itu kemudian mengganggu mekanisme normalnya dari pergerakan atau kontraksi yang sudah diatur melalui S ano tadi itu dengan saraf-sarafnya dan otot-ototnya tadi itu. Sehingga akan terjadi prematur beat istilahnya, atrial prematur contraction, ya prematur beat. Denyutannya lebih cepat, membuat dia berdenyut lagi sebelum ada denyutan ventricle gitu ya. Jadi denyut 2 kali bisa jadi begitu. Nah, itu bisa dilihat kalau mau dicek nah begini, nah ini caranya. Jadi ini cepat sekali jarak antara P dan P tadi itu antara di QRS ini tidak diikuti, ini lama sekali jaraknya begitu ya. Jarak antara P dengan P ini lama, tidak diikuti oleh QRS juga gitu. Nah, cara ini lebih cepat ini caranya, ini APC ya. Jarak antara restingnya dengan P-nya munculnya ini berapa kotak kecil ini, jadi ini lebih lama. Ini bandingkan antara jarak P dengan ini lebih panjang. Normalnya begitu, ini jauh lebih lama lagi. Tapi normalnya sama, ini jarak antara berapa ini? 1, 2 kotak ini kira-kira ini 2 kotak. Ini enggak sampai 1 kotak, ini setengah kotak. Udah muncul duluan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini dengan ini kita akan tahu nanti siapa yang punya masalah, apakah atrium, apakah ventrikelnya, dan apa yang sebabnya di situ nanti akan kita tahu. Terapinya tergantung tadi kondisinya ya. Biasanya ada kita upayakan obat-obat yang bisa mengatur kontraksi tadi itu menata keteraturan kontraksi. Nah, biasanya menggunakan obat-obat yang inotropik nanti di sana. Ya pelajarannya lebih di obat-obatan nanti di sana untuk mengatur itu tadi supaya ada keteraturan di situ. Jadi biasanya menggunakan quinidin, menggunakan dikoksin, dikitoksin apa itu untuk mengatur kontraksi, ya mengatur kontraksi. Tapi hati-hati, ini dikoksin ya. Jadi ini untuk mengatur kontraksi. Hati-hati kalau kita menggunakan quinidin, mana misalkan. Jadi bisa saja dia keracunan, keracunan quinidin, hati-hati. Jadi kalau denyut jantungnya masih belum bisa ditata meskipun sudah dikasih obat sesuai dosisnya tadi dan gejala-gejala lain muncul, ya tidak nyaman, kemudian diare, ada edematus, ada ataksia, ada perubahan perilaku macam ini harus dihentikan. Meskipun jantungnya masih belum teratur untuk bisa diperiksa kembali tadi itu. Karena gejala keracunan sudah muncul. Ya kalau Anda teruskan dia makin parah nanti di situ. Ya jadi kira-kira ini hal-hal yang harus diperhatikan ya terkait dengan. Nah, perhatikan pada atrial fibrillation. Fibrilasi itu artinya bergetar, tok. Tidak ada kontraksi yang bermakna, tapi dia hanya bergetar saja. Mungkin saking cepatnya kontraksi tadi itu, kemudian dia tidak berubah kontraksi, tapi hanya getaran kecil saja. Ya, nah, itu tampak manakala diperiksa dengan ini ya hanya ini jarak iya kecil sekali ini, enggak jelas apa yang mana P dan segala macam itu hanya seperti bergetar saja dia. Nah, itu kembali di atrium, itu banyak P-nya maksudnya begitu, getar tok. Yang beberapa ini akan diikuti oleh QRS ini beberapa saja tempat, ini sama sekali tidak ada, baru ada di sini ya, tidak ada di sini. Dan itu pun tidak sempurna kontraksi ventrikelnya. Nah, jadi ini lebih banyak terjadi yang di atrium sehingga kita bilang atrial fibrillation atau atriumnya bergetar. Jadi dia tidak kontraksi. Tidak kontraksinya akan membuat darah itu tidak bisa masuk ke ventrikel karena dia hanya bergetar tipis saja. Tidak bisa mendorong, menekan darah yang dari atrium kemudian masuk bisa ke ventrikel. Nah, ini obatnya bisa dikasih quinidin nanti di situ. Ya atau dikoksin untuk mengatur kontraksi. Oke, nah sekarang yang terjadi di ventrikel. Jadi ventricle premature contraction atau prematur beat. Nah itu jarang, tapi kalau ada biasanya karena ada penyakit otot jantung gitu ya, penyakit di otot jantungnya sendiri ya. Nah jadi dengan itu, nah contoh begini, ini gambaran yang paling khas. Jadi harusnya kontraksi itu hanya dipicu dari SA node dan AV node saja. Kemudian akan muncul node yang lain yang di luar 2 tadi itu, SA node dan AV node. Yang di situ ada keradangan di salah satu otot, jantung di bagian ventrikel yang membuat dia terpicu untuk berkontraksi. Jadi sebelum ada perintah kontraksi di sini, setelah kontraksi
perintah kontraksi yang di S anode, ada perintah lagi dia kontraksi sebelum diperintah lagi oleh S anode. Nah itu ya, jadi di sini yang akan tampak di bagian itu. Ini terjadi di ventricular tachycardia karena ada tambahan kontraksi yang dipicu adanya kerendangan di bagian ventricle biasanya nanti ada otot di situ. Baik itu karena fisik ya, fisik itu trauma, ya adanya paku yang nyocrok ke situ misalkan pada hewan besar tuh, pada sapi itu karena perikarditis traumatika, tapi perikarditis kadang-kadang masuk sampai ke otot ya, sampai ke miokarditis juga, tapi traumatika adanya tusukan benda tajam yang dari mana asalnya dari retikulum biasanya nanti pada sapi itu begitu, ya. Nah, itu membuat kemudian dia adanya kontraksi tambahan, ya double kontraksinya di GRS tadi itu baru diikuti oleh P. Oke, kemudian obatnya ini quinidin apa masih bisa dipakai. Sekarang di otot jantung ya, jadi otot jantung tadi kaitan dengan itu ya banyak penyakit-penyakit baik itu karena gangguan elektrolit, infeksi apa itu banyak seperti penyakit mulut dan kuku kemarin ya bisa menyerang juga ke jantung yang kita kenal sebagai tiger heart gitu ya. Jadi merusak otot-otot jantung dan itu memicu terjadinya eee aritmia gitu ya atau disritmia. Bahkan yang terkait lebih dari itu ya membuat kardiomiopati, jadi kegagalan, fungsi dari jantung atau mengarah ke heart failure tadi, gagal fungsi jantung. Fungsinya apa ya? Fungsi mengalirkan darah tadi itu sebetulnya. Oke, jadi gejalanya khas nanti ada beberapa hal baik itu terkait dengan takikardi dengan kalau hitam, kemudian dispnea apa segala jadi mengarah ke problematika gagal fungsi jantung tadi itu termasuk, ya ada kelemahan, dia exercise intoleran, ya macam-macam di situ nanti ya. Terjadi karena punya pengaruh ke berbagai macam sistem yang lain, ya. Oke, ini miokarditis sebabnya bisa bakterial, viral, bisa viral ya FMD, penyakit mulut dan kuku kemarin. Parasit juga begitu, toksoplasma pun bisa, maksudnya bisa itu enggak selalu, ya. Bisa tergantung dia nanti predileksi atau menyerangnya ke mana, kan nggak mesti. Ya, tapi dia salah satunya adalah, bisa ke otot jantung, toksoplasma tadi itu. Dan beberapa yang lain, ya, Neospora caninum, Sarkoidsistis pun demikian sama, bisa gitu. Bisa itu nggak selalu, ya ada kalanya menyerang di apa
Oke, maaf terpental ini tadi ada problem. Saya lanjutkan sedikit ya, walaupun tinggal sedikit aja Pak, ada problem. Saya kembali ke ini, mana tadi, sampai miokarditis ya. Kita sudah bahas ini. Oke. Jadi sama, jadi kalau kita mau tahu apakah memang ada radang di otot jantung, yang manifestasinya termasuk adanya eh, disritmia tadi itu salah satunya ya. Kita bisa cek di beberapa hal, ini penyebabnya macam-macam tadi itu. Beberapa hal, jadi satu yang marker yang paling banyak digunakan untuk melihat adanya kerusakan otot-otot di jantung adalah troponin, ya. Itu marker yang khas, ya troponin. Jadi troponin itu ada juga enzim-enzim lain nanti yang memang ada di yang cukup khas di otot-otot jantung seperti aspartat transferase misalkan begitu yang seringkali kita pakai untuk pemeriksaan hepar itu, sebetulnya dia bukan enzim spesifik di hepar, tapi dia justru banyak ditemukan di otot jantung, ya, AST atau aspartat transferase. Juga kreatin kinase, juga laktat dehidrogenase itu tinggi biasanya nanti di situ. Karena selnya rusak, isinya keluar semua. Nah, isi termasuk termasuk apa, troponin dan enzim-enzim yang ada di dalam sel tadi itu kemudian ada banyak melimpah di pembuluh darah. Sehingga begitu Anda ambil darahnya, dicek serumnya, eee, bahan-bahan tadi itu akan Anda temukan tinggi di sana. Dan beberapa yang lain nanti di apa namanya, uji-uji yang lain untuk tahu persis apa yang menjadi penyebab, penyakitnya tadi itu. Tapi yang jelas ini adalah indikator-indikator yang, kuat untuk menyatakan adanya kerusakan pada atau radang yang terjadi di, otot-otot jantung tadi itu. Nah, itu kira-kira. Kemudian terapinya tergantung penyebabnya tadi itu, ya termasuk kortikosteroid, istirahat, macam-macam tadi itu untuk mengatur apa, kontraksi jantung lagi, kemudian diuretik, vasodilator dan lain-lain bisa dipakai untuk apa, mengatasi problem yang mana yang disebabkan di situ, ya. Prognosisnya tergantung nanti, jadi bisa Fausta, bisa Debius, bisa infausta ya. Jadi pada beberapa kondisi ini kalau dia ndak ada gejala HF tadi itu, ndak ada batuk, ndak ada apa yang berkembang di situ ya akan cepat dia sembuh kembali, karena kerusakannya belum masif. Tapi kalau sudah mulai ada gejala HF, heart failure, gagal fungsi jantung tadi itu ya bermasalah, ya kesulitan, apalagi sampai dia adanya pembesaran jantung misalkan begitu, karena tadi itu, apa, termasuk katupnya nggak bisa berfungsi dengan baik, apa itu, ototnya membesar dan seterusnya, ini sulit untuk bisa sembuh kembali atau infausta ya. Nah kita masuk ke penyakit yang di bagian tepi jantung. Jadi jantung itu punya baju ya, yang disebut sebagai perikardial, punya baju, ya seperti ini bajunya. Selaputnya tipis seperti plastik lah. Gampangannya kalau Anda bayangkan itu selaput plastik tipis itu, seperti baju lah, kalau orang itu seperti baju. Nah, kalau baju ini kekecilan, lagi-lagi perhatikan, kalau baju ini kekecilan membuat jantung tuh nggak bisa bernapas dengan seperti kita, kalau baju kita kekecilan kita ambil napas tuh sulit, seperti sesek karena paru-paru kita nggak bisa, dada kita nggak bisa mengembang dengan maksimal, sama, pada jantung pun demikian sama. Sehingga kalau nanti apa, ada sesuatu yang mengisi di ruang perikardium tadi itu, apapun itu nanti cairan, darah, nanah misalkan begitu, membuat jantung tadi itu ndak bisa membesar dengan maksimal. Nah, itu ukurannya tadi amplitudo tadi itu. Sehingga kita bisa cek dengan EKG tadi itu, kalau amplitudonya rendah, kita bisa curigai bahwa jantung itu ndak bisa melebar secara maksimal, yang dianalogikan, diasosiasikan bahwa itu adanya sesuatu di, ruang perikardium, yang membatasi pergerakan atau relaksasi dari jantung. Nah, kira-kira ini salah satu, konsep berpikirnya begitu. Jadi di bagian antara perikardium dengan ini ada rongga perikard ya. Jadi di situ ada cairan tapi sedikit tidak banyak. Jadi supaya pelumas saja. Jadi hanya sebagai untuk melumasi supaya tidak ada gesekan langsung antara otot-otot jantung dengan, pelindungnya tadi, penutupnya atau perikardnya tadi itu, ya. Nah, umumnya yang terjadi di, eee, ternak ini justru perikarditis tadi itu, radang di perikardium itu dan umumnya di ternak dan umumnya karena trauma, ya. Umumnya. Jadi perikarditis traumatika.
Itu sebab rentetan dari kemarin RPT, retikuloperitonitis traumatika sebetulnya, merembet ke sana. Kalau pas tusukannya kebetulan ke depan, ke arah jantung, ya jantungnya akan tertusuk-tusuk, rusak terus semua oleh, benda asing, benda tajam yang berasal dari retikulum. Bahkan kadang-kadang tidak hanya di bagian perikard tadi itu, logam yang menusuk tadi bisa sampai ke otot tadi itu, sehingga terjadi problematika miokarditis tadi itu, atau bahkan sampai ke rongga, ventricle di sana ya. Jadi ini yang lebih dari itu menghambat diastolic cardiac filling tadi itu, yang kemudian ya dia preload-nya akan terbatas, kemampuan mengisinya terbatas karena dia tidak bisa melebar dengan maksimal. Sehingga dia kemudian ada problem di situ. Bahkan nanti karena adanya cairan-cairan atau sesuatu yang ada di rongga perikardium di bagian tepinya jantung tadi itu menghambat suara yang diproduksi dari kontraksi jantung sampai keluar terdengar di stetoskop Anda. Ya, sehingga suaranya akan redup. Ya, muffled heart sound istilahnya, redup. Suaranya nggak jelas. Karena tertutup oleh benda-benda atau sesuatu yang ada di perikardium tadi itu, baik itu darah, baik itu misalkan nanah dan macam-macam tadi itu, ya. Yang membuat kemudian suara jantung yang berasal dari dalam jantung tadi itu tidak bisa mudah keluar dan ditangkap oleh, stetoskop yang Anda gunakan tadi itu, ya. Mungkin begitu ya. Jadi, with nerves ya, jadi bahkan muffled heart sound biasanya nanti. Nah ini ya, jadi muffled heart sound. Jadi suaranya ya redup, nggak jelas, nggak bisa kelihatan dep 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 dep, nggak ada suaranya gitu nanti. Karena ketutup oleh benda-benda tadi itu. Penyebabnya macam-macam, terutama pada sapi trauma tadi itu. Jarang pada kuda ya, terutama pada sapi. Jadi bahkan nanti kalau dicek ya ada kerusakan-kerusakan seperti ini, bahkan terjadi aja perikard fluid tadi itu dengan ekokardiografi nanti akan kelihatan bahwa di sana ada timbunan cairan. Tapi kalau dengan ECG nggak bisa. Dengan X-ray nggak bisa, dengan USG atau ekokardiografi ya, atau sonografi jantung ya. Jadi itu akan ketahuan bahwa di sana ada timbunan cairan di bagian tepi jantung itu kelihatan kalau dengan ultrasonografi tadi itu. Nah kalau bisa ya diambil nanti, mudah sebetulnya. Jadi dengan panduan itu pun nanti dengan jarum kemudian kita bisa ambil, bisa di-drainase. Yang dengan begitu nanti darah tidak ada atau cairan tidak ada lagi, dia kemungkinan melebar maksimal bisa lagi gitu ya. Oke, nah ini kira-kira yang, banyak ditemukan. Jadi bahkan tidak hanya nanah saja, tapi sudah perkejuan, ya. Sudah perkejuan dan mengental sekali. Dan ini membuat kemudian terganggunya suara dari dalam jantung tadi itu, merambat keluar sampai ke, stetoskop Anda karena adanya benda-benda ini di bagian perikardium tadi itu. Oke, jadi kira-kira treatment-nya ya drainase, kemudian kasih antibiotik terapi kalau itu akibat bakterial macam-macam tadi itu. Kalau RPT ya harus di terapi RPT-nya dulu gitu ya. Jadi, nah kira-kira begitu. Jadi bisa dubius sampai infausta lah, tergantung kondisinya. Mungkin itu yang saya sampaikan, barangkali ada yang ditanyakan untuk topik yang kedua ini? Halo? Ya silakan. Contohnya apa masalah di kapiler? Contohnya misalkan? Oh, penyumbatan. Penyumbatan akan membuat tekanan darah itu akan sangat tinggi, ya. Akibat dari itu kemudian ya kemampuan dia memompa ini juga ada keterbatasan. Sehingga sebenarnya tidak bisa dilihat dengan EKG. EKG hanya bisa melihat tadi kemampuan kemampuan, eee, elektrisitas jantung untuk bisa mengembang dan, menyempit relaksasi dan kontraksi tadi itu, ya. Manifestasi lain mesti dicek ulang, jadi terkait dengan tekanan darahnya. Nah, itu akan mengevaluasi, pembuluh darah. Jadi tidak mengevaluasi langsung dari, jantungnya itu sendiri. Nah, dua-dua harus dilakukan. Sebetulnya yang menjadi sebab yang mana? Jadi, apakah memang masalah di jantung, sehingga masalah tadi klinis masih muncul begitu, atau masalahnya ada di pembuluh darah. Nah, salah satunya harus dicek terkait dengan tekanan darahnya. Jadi kalau normal ada yang di jantung, sebetulnya nanti darah banyak, kemudian masuknya ruang jantung macam bisa dicek dengan ekokardiografi jantung, ya. Maksudnya tidak ada
lubang yang buntu atau penebalan misalnya katup dan seterusnya tadi itu dengan ekokardiografi semuanya normal, masih ada masalah yang dicek di pembuluh darahnya. Salah satu upaya untuk melihat itu yang pertama adalah tekanan darah, ya. Jadi kalau normal harusnya kan tidak tinggi tekanannya, meskipun itu sudah dinormalkan. Atau tidak rendah, kalau dia perfusinya turun ya tidak rendah, jadi normal. Nah, normalnya kalau tubuh dalam kondisi begitu dia, mengatur tubuhnya sendiri. Jadi kalau dia kurang tekanannya, dia pasti akan vasokonstriksi. Atau kalau dia berlebih tekanannya, dia akan vasodilatasi. Itu ada yang ngatur nanti renin, aldosteron, macam-macam itu akan mengatur itu ya sebetulnya. Jadi ada proses tubuh untuk mengatur, menjaga tekanan darah dan kekuatan daya dorong dari jantung tadi itu dengan banyak kompleks mekanisme, termasuk mekanisme renin dan angiotensin. Nah, yang aldosteron juga demikian sama, nanti kaitan dengan cairan-cairan yang ada di dalam plasma tadi itu diatur gitu, dengan mekanisme yang sudah Tuhan ciptakan yang serumit itu caranya mengatur. Tapi manifestasinya ada di pembuluh darah gitu. Pengendalian itu ada di pembuluh darah, tidak di jantung. Kalau di pembuluh darah tidak bisa diatur, nanti yang capek jantung. Sehingga dia akan coba untuk tahikardi. Cepat supaya nanti tekanan di dalam pembuluh itu tetap tinggi. Kalau enggak dia tetap akan jatuh, rendah. Akibat rendah kemudian darah tidak bisa mengalir. Anda bisa bayangkan kan, tadi kalau Anda niup pakai pipa yang gede dengan kekuatan tiupan Anda yang biasa begini, tidak akan ngelowoh istilahnya bahasa Jawa, ndak, tekanannya akan rendah. Anda mau niup, kertas di depan itu kan tidak akan bergerak, tapi kalau Anda menggunakan pipa yang lebih kecil, tekanannya tinggi dengan kekuatan daya dorong Anda, kertas yang di depan Anda itu akan bisa terlontar dengan tiupan itu. Ya kira-kira begitu analoginya. Sehingga nanti yang mengatur ini adalah di pembuluh darah. Baik itu vasodilatasi atau vasokonstriksi itu ada di sana. Nah, jantung, ada mekanisme yang lain dengan baroreseptor dan lain-lain tadi itu memang bekerja sama untuk menata proses itu semua. Ya memang nggak mudah. Hal itu tadi tidak bisa langsung dilihat dengan EKG bahwa tekanannya tinggi, rendah, nggak bisa. Jadi ada cara yang lain yang harus dilakukan di pembuluh darah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Dokter. Ya, oke. Tapi ini kaitannya tentang praktikum kering, Dokter. Ya. Praktikum topik yang diganti itu untuk topik dan kelompoknya bagaimana ya, Dok? Loh kan wes ana ning kono. Belum dibuka hebat e-learning-nya. Hebat e-learning-mu sudah kamu buka apa belum? Belum, Dokter. Belum, ya buka dhisik. Di sana sudah ada kelompoknya, petunjuknya, apa saja tugasnya ada di situ. Ya tinggal dilihat. Yang jelas saya beri kesempatan yang kelompok pertama maju tadi itu seminggu untuk menyusun tugas itu tadi. Jadi nanti sesuai dengan kelompoknya, dengan masing-masing topik kasusnya, ya nanti Anda menyiapkan diri, diskusi kelompoknya, kemudian minggu depan pada saatnya Anda praktikum. Praktikumnya mempresentasikan tugas tadi itu. Kelompok yang lain mencermati, ya saling belajar bersama nanti terkait dengan topik yang kamu kuasai, kamu jadi ahlinya, nanti minggu berikutnya nanti kelompok lain dengan topik yang lain yang mendengarkan tadi itu yang kelompok misalkan minggu besok kelompok 1 yang presentasi, 2, 3 ini harus memperhatikan itu dan dia ngasih feedback ya pada kelompok 1. Kemudian nanti minggu berikutnya kelompok 2 yang tampil, kelompok 1 dan 3 ya mencermati itu, kemudian memberikan feedback, begitu seterusnya. Nah, dua-duanya akan kami nilai nanti, yang ngasih feedback dan yang memberikan presentasi. Oke, paham? Paham, Dokter. Tapi mohon maaf ini barusan saya cek hebatnya belum ada, Dok, yang Banyuwangi. Bentar, saya cek ulang. Hebatmu saya ngerti soalnya. Ya, saya tunjukkan di mana. Oke. Praktikum topik, tunjuk dan kelompok praktikum topik. Oh, masuk kayak ini. Nah, ini lambat ini. Saya masuk ya, tak golek no. Masuk ke ono, perasaan sudah saya unggah.
semua termasuk kelas F yang saya bahasa Inggris kan. Sudah ada, Dokter. Mulai ya, cari. Ya, ada petunjuk dan kelompok praktikum topik. Sudah ada 3 kelompok nanti di situ, 3 minggu ke depan. Tugas masing-masing kelompok sudah jelas di situ. Ya, petunjuk kira-kira apa yang mau dibahas sudah saya berikan gambaran umum terkait dengan etiologinya, epidemiologi, macam-macam tadi itu. Untuk kasus itu yang di Indonesia, saya tidak bahas, kamu tidak saya minta untuk bahas yang di luar negeri. Bahas kejadian yang di Indonesia. Supaya kamu punya ya pemahaman, pengetahuan, dan kewaspadaan tentang kejadian itu yang di Indonesia. Karena sekarang sedang terjadi itu, ya. Nah, kamu harus cari tahu data tadi itu. Diskusikan, cari data, diskusikan, kemudian tuliskan dan ajarkan pada kawan-kawan yang lain. Dengan presentasi itu kamu mengajarkan pada kawan-kawan yang lain dan kawan-kawan yang lain ya harus mendengarkan yang diajarkan atau dipresentasikan oleh kawannya tadi itu. Sehingga Anda bisa saling belajar satu dengan yang lain. Kami akan jadi fasilitator saja. Itu kira-kira. Paham? Paham, Dokter. Terima Oke, kasih. good. Ya, gitu ya. Oke. Rasanya mungkin cukup waktunya ya. Jadi saya akhiri, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.